Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk memberikan ibadah salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat nanti kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini tadinya ada di jadwal dari MUI untuk mengisi kajian mengenai kurban, tapi jadwalnya digeser Pak ke jam 7. Iya. Jadi hari ini kita akan ada 2 kajian. Kita kajian dulu, setelah itu kita sarapan. Habis sarapan kita kajian lagi. Mudah-mudahan pada ada acara nggak dapat acara ya. Jam 7 mulainya. Jadi gitu. Sehingga ya daripada kosong gitu kan. Habis subuh ini kita isi dulu dengan kajian yang mungkin topiknya berbeda. Baik, di pagi ini saya akan coba bawakan satu topik yang mungkin sering terdengar di telinga kita dan di masyarakat kita atau di dalam ceramah-ceramah lah beberapa orang ustadz. Jadi topiknya adalah mengenai pertanyaan sederhana, apakah mau ikut Nabi atau ikut ulama? Sering terdengar kayak gitu ya kan? Ikut Nabi atau ikut ulama? Ini pertanyaan yang sering kita dengar, topik sederhana, tapi jawabannya tidak sederhana. Jadi cukup kompleks jawaban dari pertanyaan ini. Jadi kira-kira kalau ada yang nanya, ente mau ikut Nabi atau ikut ulama? Nah, gitu. Jawabannya gimana Pak Anto? Nabi. Ikut Nabi ya. Masalahnya adalah kalau kita mengatakan kita ikut Nabi, kita salah tahun lahir Pak. Kita harus lahir di tahun 570 Masehi dan selanjutnya, itu baru kita bisa ikut Nabi. Sayangnya Rasulullah SAW sudah tidak berada di tengah-tengah kita lagi. Kita semua pengen ikut Nabi, tapi Nabinya sudah tidak ada. Gimana? Ya betul. Bagaimana kita tahu tuntunan Nabi yang benar kalau kita nggak ketemu Nabi? Nah, ujung-ujungnya adalah ikut ulama. Kita tidak bisa sampai kepada tuntunan yang benar dari Nabi kalau kita tidak ikut ulama. Kecuali kita lahir di zaman Nabi, kita bertemu langsung dengan Nabi, kita hidup dengan Abu Bakar, kita kenal dengan Umar bin Khattab, kita kenal dengan Utsman dan Ali, barulah kita bisa mengatakan saya ikut Nabi. Tapi kalau di masa sekarang kita tidak bisa dengan mudah mengatakan saya ikut Nabi, saya nggak mau ikut ulama. Kalau ulama itu tidak masuk. Sering kita mendengar gitu kan, ulama mungkin salah, kalau Nabi tidak mungkin salah. Jadi kita ikut Nabi, nggak ikut ulama, gimana caranya ikut Nabi kalau kita tidak lewat ulama? Jadi kita harus mengikuti Nabi pasti, tapi melalui ulama. Tidak mungkin langsung belajar kepada Nabi. Dari mana kita tahu bahwa tata cara Nabi sholatnya seperti itu? Dari mana kita tahu, ya kan, tata cara Nabi wudhunya seperti itu, cara baca Qur'annya seperti itu, kalau tidak melalui para ulama? Oke.
Ada yang lebih dahsyat lagi pertanyaannya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan retorika yang berusaha untuk memojokkan sebagian umat Islam yang memang terlalu bersemangat untuk mengikuti Nabi, terlalu bersemangat sehingga ujung-ujungnya orang-orang adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang ustadz tersebut misalnya. Sehingga ada seorang ustadz yang sangat berani mengatakan kalau tidak ikut saya berarti tidak ikut Nabi. Itu yang pernyataan yang sangat berbahaya. Kalau ente beda dengan saya berarti ente beda dengan Nabi. Karena ulama ini atau ustadz ini mengklaim dialah yang paling sama dengan Nabi. Dialah yang paling mendekati dengan Nabi. Ada pernyataan yang lebih hebat lagi, mau ikut Nabi atau ikut sahabat. Nah, itu. Ini juga pernyataan yang lebih hebat lagi. Dia pikir sahabat itu tidak ikut Nabi gitu. Itu yang saya kadang heran. Misalnya di dalam hadis mengenai sholat taraweh misalnya. Hadis salat tarawih yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab itu 20 rakaat salat tarawih. Tapi ada yang mengatakan itu kan Umar. Ikut Nabi atau ikut Umar? Nah, dia mengira Umar itu beda dengan Nabi. Gitu. Hanya karena dia tidak meriwayatkan, tidak menemukan riwayat bagaimana Nabi melakukan salat tarawih. Yang ada adalah bagaimana Nabi melakukan sholat witir setiap malam atau sholat tahajud. Yang tahu persis bagaimana Nabi melakukan sholat tarawih ya sahabat Umar. Jadi kalau kita mengikuti Umar bin Khattab, pasti kita mengikuti Nabi. Tidak mungkin satu jengkal pun Umar bin Khattab menyalahi apa yang ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Begitupun dengan azan Jumat misalnya. Kan, ada yang azan Jumatnya sekali, ada yang azan dua kali. Wah, itu azan Jumat dua kali adalah zamannya Utsman bin Affan. Ikut Nabi apa ikut sahabat? Nah, gitu. Salah tanyanya. Ya, kalau ikut sahabat kan bisa jadi salah. Kalau Nabi maksum, wah gitu. Dia pikir sahabat Utsman bin Affan tidak mengikuti Nabi, menyalahi Nabi, balik lagi. Gitu. Ini orang kurang ajar sekali gitu, mengatakan seperti itu. Padahal semua sahabat Khulafaur Rasyidin itu sudah dijamin oleh Nabi, diperintahkan kita untuk mengikutinya. Bukan alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Begitu kata Rasulullah, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau ikut para sahabat artinya ya pasti ikut Nabi. Gitu ya. Begitupun dengan ikut para ulama, karena Nabi juga memerintahkan kita. Ya kan? Innal ulama'a warasatul anbiya. Begitu kata Rasulullah. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi sepeninggal Nabi, siapa yang mesti kita ikuti? Siapa yang mewariskan keilmuan Nabi? Siapa yang mewariskan kesalehan dan ketakwaan para nabi? Tentu saja ulama. Nah, Nabi sendiri mengatakan ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris keilmuan, pewaris ketakwaan seorang nabi adalah ulama. Sehingga sepeninggal Nabi, ya kita harus mencari pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Jadi kita harus mengikuti para ulama tentu saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ulama mana yang mesti kita ikuti? Pertanyaannya di situ. Sebelum menjawab pertanyaan itu, apa sih definisinya ulama? Ada yang tahu nggak? Pak Ulid, Oke, ulama kumpulan orang alim. Oke. Ulama secara bahasa memang betul kumpulan orang alim. Itu asalnya dari kata alima. Alima itu artinya mengetahui. Alima mengetahui
perbuatannya ya mengetahui. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan namanya alim. Satu orang alim, atau orang yang berpengetahuan atau orang yang berilmu. Tapi kalau banyak orangnya, maka disebut dengan ulama. Jadi kalau kita ngomong ulama adalah kumpulan orang-orang alim atau orang-orang yang berilmu. Ulama. Tapi itu definisi secara harfiah, secara makna kata. Bagaimana definisi secara Al-Quran? Di dalam surat Fatir ayat 28. Di ujung surat dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi innama sesungguhnya, yakhsha itu artinya adalah takut. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut Allah kepada Allah, min ibadihil ulama, hanyalah para ulama. Nah, itu. Ada seorang ustadz yang cukup viral di internet, menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini dengan agak ngawur. Gitu kalau misalnya kita menafsirkan ayat hanya tekstual aja, tidak membaca tafsir bagaimana maksud dari ayat tersebut berdasarkan pemahaman para ulama. Balik lagi, tentu saja ulama tafsir dalam hal ini. Ya, ada tuh seorang ustaz yang cukup viral di internet mengatakan bahwa kambing juga kalau takut kepada Allah itu ulama. Gitu. Bebek kalau takut kepada Allah ulama. Siapapun yang takut kepada Allah ulama. Ini ayatnya, gitu. Karena ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Padahal maksud ayat ini adalah di ayat ini ada innama, ada maknya di situ. Kalau bahasa Arab itu diawali dengan innama, maka target yang menjadi penekanan adalah kata terakhir. Dan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama adalah penekanannya. Sehingga maknanya adalah hanya para ulama. Nah, ada hanya di sini. Sesungguhnya hanya para ulama yang bisa takut kepada Allah. Jadi kalau bukan ulama tidak mungkin takut kepada Allah. Atau rasa takut kepada Allahnya, ya levelnya masih sedikit. Kenapa hanya para ulama? Balik lagi, karena ulama adalah tentu saja orang yang berilmu. Dia tahu persis siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia paham betul apa maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur dan sebagainya yang tadi dibaca sama Pak Luli. Ya kan, Asmaul Husna. Dia persis tahu setiap mana Asmaul Husna. Dia persis tahu siapa itu Allah. Dia persis tahu bagaimana Allah memberikan pahala, bagaimana Allah akan mengancam dengan siksanya di akhirat nanti. Dia tahu persis bagaimana nanti kebangkitan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama juga tahu. Karena dia tahu persis siapa itu Allah, dia juga tahu persis bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah. Dia tahu persis bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Dia tahu persis bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji. Dia tahu persis secara detail, lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, dia juga tahu persis bagaimana cara berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa sholat yang sholatnya khusyuk, sehingga dia bisa baca Al-Quran dengan baca Al-Qurannya yang merdu dan paham maknanya. Dia bisa menjalankan ibadah-ibadah lainnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu persis bagaimana Allah itu siapa, dia kenal betul. Bagaimana cara mengabdi kepada Allah, dia tahu betul. Kalaupun dia terpeleset kepada sebuah kesalahan, dia juga tahu betul bagaimana caranya bertaubat. Bagaimana caranya memohon ampun kepadanya. Ya kan? Kalau orang yang seperti ini, inilah ya orang yang
Hanya orang-orang seperti ini yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah orang-orang yang bergelar ulama. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah sampai level takutnya orang-orang seperti ini? Karena kita tidak begitu tahu Allah itu siapa, kita tidak begitu kenal. Yang kita kenal cuma kulit-kulitnya aja. Ya kan? Beda dengan para ulama, kita tanya. Tahu dia 99 nama itu maknanya apa gitu. Kita juga ibadah yang hanya kita tahu ya sekedar ibadah rutinitas, sholat seperti itu. Apa maknanya ruku? Kenapa ruku seperti itu? Kenapa bacaannya seperti itu? Kenapa sujud seperti itu dan sebagainya? Mereka tahu persis. Dari mana asal usulnya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Mereka semua tahu. Semua tata cara ibadah dan sebagainya. Bahkan bukan cuma masalah agama, bahkan mereka pun tahu mengapa Allah menciptakan jagat raya ini. Mengapa terjadi siang dan malam? Mengapa terjadinya perputaran bumi dan matahari, ya kan? Dan sebagainya. Mereka tahu persis seperti itu dan itu. Sehingga mereka lah orang yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di jagat raya ini, ya kan? Sia-sia, tidak ada. Karena mereka tahu persis, oh ternyata ini fungsinya untuk ini, oh ternyata itu fungsinya untuk ini, oh ternyata ini supaya begini. Semakin mereka tahu tentang diri mereka sendiri, tentang lingkungannya, tentang bumi dan kehidupannya, semakin mereka tunduk dan patuh kepada Allah, semakin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka begitu melihat keluar biasaan ciptaan Allah ini. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Semuanya bersama-sama membentuk sebuah sistem yang harmonis, yang saling mendukung, yang saling bekerja sama. Tidak ada yang sia-sia cuma ciptakan. Nah, inilah definisi para ulama. Lantas dari definisi yang tadi, adakah ulama-ulama yang punya kriteria seperti itu sehingga patut kita ikuti? Nah, para ulama sendiri membuat kriteria berdasarkan ijma ya, para ulama, bahwa ulama-ulama itu tentu bertingkat-tingkat. Tidak semua ulama memenuhi kriteria tersebut. Dan ulama dengan tingkatan tertinggi itu disebut dengan ulama di level mujtahid mutlak. Sudah mujtahid mutlak. Jadilah orang yang paling tahu Al-Quran sampai detail setiap hurufnya dia tahu. Hadis-hadis Nabi dihafal ratusan ribu, bahkan jutaan hadis Nabi dihafal. Dan korelasinya, ayat ini korelasi dengan hadisnya ini, ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh siapa dihafal betul. Hadis ini korelasi dengan hadis ini semua. Itu namanya dengan mujtahid mutlak. Kriterianya mujtahid mutlak yang pertama tentu dia harus hafal dan paham luar dalamnya Al-Quran. Satu kriterianya mujtahid mutlak. Nomor dua kriterianya dia harus hafal minimal 400.000 hadis. Bukan 10-20 ya, 1-2. 400.000 hadis dia harus hafal. Ya kan? Plus seluruh makna dan korelasinya antar hadis dan korelasi antara ayat dan hadis. Itu yang disebut dengan mujtahid mutlak. Kemudian yang ketiga, orang ini adalah orang yang tidak pernah berbuat fasik. Jadi nggak pernah berbuat dosa dia. Orangnya soleh, ya kan, ibadahnya rajin, di masyarakat tuh memang dia dipandang sebagai seorang ulama, tidak pernah bohong, ya kan? Yang namanya manusia kadang-kadang melakukan kesalahan kecil, wajar. Nanti dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar ya. Kalau orang yang seperti ini, dia misalnya pernah minum sekali aja, minum misalnya yang haram, nah udah dicoret itu dari kriteria mujtahid mutlak. Atau tidak pernah berbohong, walaupun cuma sekali aja, ya kan? Dengan kriteria tadi dicoret dia dari daftar mujtahid mutlak. Orangnya dan orang yang pasti tadi itu kemudian ditambah dengan ya, kelakuannya sehari-hari dan keibadahnya sehari-hari, kesolehannya sehari-hari sudah tidak dilakukan lagi.
tidak pernah berbohong, orangnya jujur. Itu mujtahid mutlak. Nah, kriteria orang mujtahid mutlak ini disepakati oleh para ulama juga, kan? Sampai saat ini ya hanya ada 4, dan mereka lah yang menjadi ulama mazhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, itu yang paling tua, ya kan, lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian yang kedua Imam Malik, dan itu hidup sejaman mereka berdua. Itu agak lebih muda sedikit, cuman beda berapa tahun tahun lahirnya. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i, ya kan? Yang keempat adalah yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau mereka punya mazhab namanya Hambali. Jadi 4 ulama inilah yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, mereka lah yang mujtahid mutlak. Semua perkataan dari 4 ulama ini, semua pendapat dari 4 ulama ini diyakini bahwa pasti akan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya, jadi ulama itu ada ulama tadi mujtahid mutlak yang kriterianya tadi, dan mereka mampu meramu dari raw material menjadi barang jadi. Ibaratnya seorang chef, ahli masak. Mujtahid mutlak itu seperti itu. Dia tahu untuk membuat sayur asem yang enak itu gimana. Ya kan, bawangnya berapa siung, nah gitu loh. Ya kan, garamnya berapa sendok misalnya. Ya kan, kemudian dan sebagainya, bumbu-bumbunya apa aja dia tahu persis. Dan bagaimana cara meramu bumbu-bumbu itu, kapan dimasukkannya, urutannya seperti apa. Jadilah sayur asem yang kita nikmati sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan ilmu fikih. Kalau sholat ya begini caranya. Mereka udah meramu itu dari berbagai macam dalil, dari berbagai macam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi dirangkum jadi satu, sehingga jadilah kesimpulan hukum yang udah matang, yang sudah terhidang, yang siap kita santap. Ya kan? Kalau kita mau tahu cara bikinnya gimana, ya harus belajar dulu lebih mendalam. Tapi kalau kita tidak mau tahu, udah makan aja. Yang penting sop buntut enak kan? Gitu. Terkadang ada orang yang macam, enak banget sih, menunya apa ya, apa namanya, cara bikinnya gimana? Nah, nanya, boleh nanya, seperti silakan. Ya tentu harus belajar dari chef, ya kan? Kalau nggak mau repot-repot belajar dari chef, nikmatin aja sop buntut. Kalau kita pengen makan sop buntut, ya tinggal beli, nggak usah repot-repot, bikin sendiri, kan seperti itu. Jelas ulama mujtahid mutlak, dia bisa meramu dari raw material menjadi barang jadi. Dia bisa meramu dari sekian banyak ayat suci Al-Quran, dari sekian banyak hadis, ribuan hadis, diramu jadi satu, jadi kesimpulan hukum seperti ini. Oh, tata cara sholat begini, oh tata cara wudhu seperti ini, tata cara haji seperti ini, dan seterusnya. Kan? Jadi ada ulama mujtahid mutlak tadi yang mampu memberikan kesimpulan hukum, tapi ada juga ulama yang memang belajar raw materialnya. Itulah ulama hadis. Ulama hadis, dia hafal ribuan hadis, tapi dia tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk meramu hadis-hadis tersebut menjadi berupa kesimpulan hukum sebuah perkara. Gitu. Ada ulama fikih, mujtahid, ada ulama hadis atau muhaddits. Siapa contohnya ulama hadis? Contohnya adalah tentu saja Imam Al-Bukhari misalnya, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan seterusnya. Mereka tak ilmu hadis, tapi mereka bukan mujtahid. Mereka tentu saja punya kemampuan untuk melakukan ijtihad, ya kan? Tapi mereka tidak sampai pada level mujtahid mutlak seperti 4 ulama ini. Itu sebabnya mereka tidak membuat madhab, karena kemampuan mereka ya masih di bawah 4 ulama ini. Mereka berpikir cukup mengikuti salah satu dari ulama ini aja, selesai, nggak usah dia repot-repot. Karena untuk memformulasikan dari ayat Al-Quran dan kemudian dari hadis sehingga menjadi keluar sebuah produk hukum, itu namanya disebut dengan proses istinbat. Proses istinbat itu punya satu kerangka ilmu lagi yang disebut dengan ilmu usul fikih.
kan? Dengan ini raw materialnya Al-Qur'an, ayatnya, ini hadis-hadisnya, ya kan? Kemudian diolah dengan nama sebuah ilmu usul fikih, keluar produk yang namanya produk akhir ilmu hukum fikih, keluar fikih. Ilmu usul fikih itu mempelajari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi secara detail. Misalnya satu ayat ini berlaku umum atau khusus, ya kan? Apakah ayat ini turun pada saat kondisi apa dan sebagainya. Nah, itulah ilmu usul fikih yang harus mempertimbangkan berbagai macam ayat dan hadis dalam berbagai kondisinya, sehingga dari situ bisa dipahami dan keluar suatu produk hukum. Contoh sederhana, misalnya tentang rukun wudhu. Ya kan? Apa aja sih rukun wudhu? Kita kan wudhu kan, kalau kita ngeliat wudhu orang ya dari guru-guru kita kan, umur dulu, cuci tangan dulu, ya kan, umur, cuci muka dan seterusnya. Tapi dari sekian mana aktivitas tersebut, mana sih yang wajib dan mana yang sunnah? Gitu ya. Jadi ada rukun wudhu, ada sunnah wudhu. Nah, rukun wudhu adalah yang wajib yang harus dilakukan. Kalau yang wajib ini tidak kita laksanakan, nggak sah wudhunya. Ya kan? Tapi kalau yang sunnah wudhu kita tinggalkan, ya nggak ada masalah, wudhunya masih sah, sholatnya masih sah. Boleh kita sholat dengan wudhu, hanya menjalankan rukun-rukunnya aja. Gitu. Contoh rukun wudhu. Rukun wudhu menurut para ulama fikih itu ada 6. Ya kan? Ada 6. Dari mana kok tahu bisa 6? Nah ini loh. Padahal aktivitas wudhu menurut Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, itu hanya 4. Dan itu yang disepakati bahwa inilah yang wajib atau rukun dalam wudhu, cuma 4 sebetulnya. Ayat ladina ma'lu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka. Kan wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian basuhlah kedua tangan sampai sikut. Ya. Kemudian wamsahu ila ru'us, wamsahu ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kemudian usaplah kepala dan basuhlah kedua kaki sampai dengan mata kaki. Itu ayatnya. Ada 4 nih, muka, tangan sampai sikut, kepala dan kaki sampai mata kaki. Kenapa kamu ulama ahli fikih ada 6 menyatakan kan cuma 4? Dari mana? Nah, karena orang mengerti, kita paham. Ada hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Sebenarnya setiap amal perbuatan itu sahnya itu kalau ada niat. Kalau nggak niat nggak sah. Oh, kalau gitu rukun wudhu tambah depannya ada 1 niat dulu. Ya kan? Kata Rasulullah kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal harus tidak sah kalau tidak ada niat. Maka dibuatlah para ulama bahwa niat wudhu ada di depan. Begitupun niat sholat, ada niat puasa, ada niat haji dan sebagainya. Ya kan? Ada niat yang penting. Tapi tidak harus bahwa niat itu diucapkan. Kan ada yang mengatakan yang kalau mengucapkan dengan niat sunnah, misalnya nawaitu wudu'a misalnya, atau usolli itu sunnah. Kalau tidak diucapkan tidak ada masalah, karena niat itu adanya di dalam hati. Tapi yang pasti niat adalah masuk dalam salah satu rukun yang harus dikerjakan. Karena kalau kita kumur-kumur tapi tidak ada niat untuk wudu, ya nggak jadi wudu. Walaupun aktivitasnya adalah aktivitas wudu. Kemudian apalagi yang ke-6, kok bisa ada yang ke-6? Karena para ulama melihat di dalam ayat Al-Quran, kalau urutannya adalah A, B, C, D, nggak boleh tukar. Al-Quran menyatakan tadi kan, wujuhukum, wajah dulu, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kepala, kemudian kaki. Boleh nggak ditukar? Saya wudunya kaki dulu, karena kakinya kotor, habis becek nih, kaki dulu deh, habis itu tangan, habis itu kepala ya ngacat. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Urutannya seperti itu. Akhirnya ulama menambahkan lagi nih. Oh kalau gitu rukun wudhu yang ke-6 adalah tertib, harus urut, boleh tukar-tukar. Dari situlah makanya ulama mazhab itu paham betul. Oh ayatnya ini, oh hadisnya adalah ini. Oh cara memahami ayat ini seperti ini, sehingga kita tuh nggak perlu repot-repot mikir, langsung keluar produk hukumnya nih loh, rukun wudhu. Kalau kamu menjalankan 1 niat, 2 muka, 3 tangan sampai sikut, 3, kemudian 4 kepala, 5 adalah 2 kaki sampai mata kaki, ke-6 tertib.
udah sah wudunya. Nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu basuh telinga, nggak perlu cuci tangan. Sah udah, nggak perlu cuci hidung, nggak perlu, sah wudunya. Itu minimum, syarat minimum supaya wudunya itu betul sah dan bisa dipakai untuk sholat. Tapi lebih utama lagi jika ditambahin dengan sunah-sunahnya, kumur-kumur, ya kan, istinsyak misalnya, hidung dan mengisap air, ya kan, kemudian telinga juga dibasuh, itu adalah sunnah untuk kesempurnaan atau keafdolan. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, namanya juga sunnah, silahkan saja, nggak ada masalah, boleh. Jadi begitu para ulama mujtahid, bedanya dengan ulama hadis. Ulama mujtahid mampu merangkum dari berbagai macam ayat dan hadis keluar produk hukum yang mudah dipakai, yang sudah kita pakai, mudah. Kalau kita mau belajar dari mana nih kok asalnya kok pendapat ulama ini mengatakan seperti ini, ulama tidak mungkin menyalahi Nabi. Balik lagi, ulama mujtahid tadi yang definisinya tadi itu yang takut kepada Allah tidak mungkin menyalahi Nabi, tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Apa yang diramu oleh mereka itu dan keluar produk hukumnya pasti berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Hanya saja kita tidak tahu, kita belum belajar. Yang namanya sayur asam itu pasti ada garamnya. Nggak mungkin bikin sayur asam nggak ada garamnya, nggak ada asamnya, nggak mungkin. Tapi kita tidak lihat asamnya mana nih, nggak ada, udah tercampur. Ya kalau mau belajar sekolah, jadi chef. Gitu. Kalau kita mau tahu dasar-dasar apa hadis dan ayatnya, ya kita sekolah. Jadi ustaz, jadi ulama, sekolahnya khusus. Sehingga kita bisa membreakdown semua produk-produk hukum yang keluar dari mereka. Kita tahu dasar-dasarnya, kita tahu dalilnya apa, kita tahu bagaimana cara berpikir dan meramunya. Sehingga, oh bisa jadi produk hukum seperti ini, ternyata caranya begini. Kita harus sekolah khusus, sekolah lagi. Tapi kalau kita mau mudah, ya udah kita nikmatin aja menu-menu yang ada di hidangan, tinggal milih. Ibaratnya kita masuk ke restoran Padang, silahkan milih. Mau makan rendang boleh, mau makan ayam pop boleh, kan mau makan otak boleh. Tinggal milih, nggak usah pusing-pusing. Nih bikinnya gimana rendang, nih bikinnya gimana ini, nggak usah. Ya kan? Ibaratnya kita mau sholat, ya tinggal milih aja. Mau pakai Syafi'i boleh, mau pakai Hambali boleh, mau pakai Hanafi boleh, mau pakai Maliki boleh, silahkan, tinggal pilih. Nggak perlu lagi nanya dalilnya mana, misalnya. Mana dalilnya? Misalnya kunut subuh, nggak perlu, itu udah ada pasti dalilnya. Kita aja nggak tahu dalilnya. Gitu. Kalau mau tahu dalilnya, ya baca buku-bukunya, baca kitab-kitabnya, misalnya. Jadi tinggal milih, silahkan mau pilih ulama yang mana. Jadi itulah bedanya ulama madhab dan ulama hadis. Kemudian tentu yang yang kita kenal selama ini adalah ulama hadis yang telah diakui lah oleh ijma para ulama di Garut adalah ada 7 ya. Yang tadi sudah saya sebutkan di antaranya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka mempunyai kumpulan hadis-hadis yang memang dianggap paling sahih. Hadis tersebut karena sudah diteliti sedemikian rupa, terutama dari sisi riwayat dan juga isinya. Oke. Tapi begini, seringkali kita mendengar qala Rasulullah, berkata Rasulullah misalnya. Sebetulnya perkataan qala Rasulullah itu adalah perkataan yang dalam tanda petik ya salah, menipu umat. Kenapa? Menipu umat karena qala Rasulullah artinya Rasulullah berkata, padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana kita mengatakan Rasulullah bersabda? Kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita seharusnya tidak boleh mengatakan qala Rasul harusnya. Ya kan, kalau berdasarkan tata cara formal pengucapan sebuah hadis. Karena para ulama hadis tidak ada mengatakan Rasulullah berkata, nggak ada. Hanya saja kita pengen meringkas supaya tidak terlalu repot, tidak terlalu panjang mengatakannya. Ya kan? Nah, contohnya ada satu hadis tentang niat saja yang tadi saya uraikan. Kalau di dalam kitab hasli hadisnya
Apa yang dikatakan hadis tentang dia di sini? Imam Bukhari berkata, menuliskan di dalam hadis Sahih Bukhari, haddatsana, ya kan? Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Gitu kata Imam Bukhari. Haddatsana artinya apa? Telah menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan kepada kami? Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Siapa Humaydi Abdullah bin Zubair? Ya gurunya Imam Bukhari. Kan? Kemudian dilanjutkan kalimat hadisnya, qala, berkata dia, si Humaydi tadi berkata, haddatsana, berkatalah kepada Humaydi, siapa? Sufyan bin Uyainah. Namanya Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Bukhari mendengar dari Humaydi Abdullah bin Zubair, Humaydi Abdullah bin Zubair mendengar dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berkata lagi, haddatsana, telah mengatakan kepada kami. Siapa yang mengatakan? Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian dia berkata lagi, qala akhbirni, aku pernah mendengar kabar. Siapa yang menceritakan kepada dia, mengabarkan kepada dia? Namanya Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi. Kemudian dilanjutkan lagi, mana tadi? Muhammad bin At-Tamimi. Annahu, sesungguhnya dia, Samia, si Muhammad berkata nih, Muhammad Ibrahim bin At-Tamimi, annahu, sesungguhnya dia, Samia, mendengar. Mendengar dari siapa? Alqamah bin Waqis. Dari Alqamah bin Waqis. Alqamah bin Waqis Al-Laitsi. Yaqulu, Alqamah berkata, sami itu, aku mendengar. Kata Alqamah nih, Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, baru berkata Umar, sami itu, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW qala yaqulu, bersabda. Nah, baru benar nih. Umar yang ngomong, Rasulullah bersabda, ini benar. Karena Umar langsung mendengar dengan Rasulullah, bertemu. Apa yang dikatakan Umar? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung niatnya. Gitu. Dia Imam Bukhari nggak pernah mengatakan Rasulullah, enggak. Karena dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia mengatakan haddatsana Humaydi bin Zubair. Aku mendengar Humaydi bin Zubair, gurunya dia berkata. Ya kan? Humaydinya dapat dari mana? Humaydinya ternyata dapat dari gurunya lagi, namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dapat dari mana? Dari gurunya lagi, yang namanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari mana dapatnya? Dari gurunya lagi, namanya Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi. Dari mana dia dapat? Dia juga dari gurunya lagi, namanya Alqamah bin Waqas Al-Laitsi. Dari mana Alqamah dapat? Dia langsung mendengar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dapat dari mana? Dari Rasulullah. Oh, berapa jalurnya? Jadi kalau kita katakan misalnya Humaydi, Al-Humaydi itu siapa? Ahli hadis bukan. Nah, itu kita nggak tahu ini. Itu gurunya Imam Bukhari. Ya kan? Humaydi itu siapa? Kalau kita lihat sejarahnya, Imam Humaydi, ya kan? Imam Humaydi bin Zubair. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair namanya. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, ya kan? Imam Al-Humaydi ini contoh sederhana lah. Yang ayah muda ini adalah nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa bin Usama Al-Quraisy Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki. Ya kan? Ia adalah seorang hafidh dan faqih. Syekhnya kota Mekah, Al-Haram, dan termasuk salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ulama besar mazhab Syafi'i. Yang meninggal di Mekah tahun 219 Hijriah atau 834 Masehi. Pada masa hidupnya ia duduk belajar dalam majelisnya Imam Syafi'i. Nah, Humaydi itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi guru utamanya beliau adalah Imam Syafi'i. Dan gurunya yang lain adalah Sufyan bin Uyainah. Nah, itu gurunya juga.
Makanya masuk dalam tadi riwayat-riwayatan hadis ya. Dan di antara guru dan kemudian guru yang lain adalah namanya Muslim bin Khalid, Fudail bin Iyad dan seterusnya. Beberapa muridnya yang menonjol adalah seperti Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan sekitar 75 hadis dari Al-Humaidi. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan sekitar 75 hadis dari Al-Humaidi. Padahal Imam Bukhari menurut riwayat hafal 600.000 hadis. Ya kan? Dari satu guru ini dia dapat 75 hadis. Baca ini lengkap, udah hafal dia semua. Lengkap dengan sanadnya dari siapa yang tadi diceritakan nih. Dia dapat dari Humaidi dari siapa? Dari tadi Abu Bakar Al-Quraisy dan seterusnya gitu kan. Sampai dengan ke sahabat Rasulullah seperti itu. Dia hafal. Dan gurunya Imam Bukhari itu totalnya ada 1080 menurut riwayat. Makanya beliau hafal banyak hadis. Kalau udah hafal dari guru ini satu hafal hadis sekian banyak, pindah ke guru lain, ngambil ilmu lagi, pindah lagi ke guru lain, ngambil ilmu lagi dan seterusnya. Bayangkan 1080 guru. Kita punya berapa guru kita? Di total deh dari mulai SD sampai kuliah, total semua guru kita berapa? Nggak nyampe 1000, 100 juga mungkin enggak. Ya kan? Bukhari gurunya 1080, bayangin gurunya. Makanya beliau tuh menjadi pakar hadis karena banyak guru. Ya kan? Nah, kalau Imam Humaidi berkata tentang sesuatu dan kita meragukan perkataannya, itu kan ulama bisa salah. Ya kan? Nabi maksum, nggak mungkin salah. Ya kan? Jangan-jangan Imam A'mal bin Niyat itu salah itu. Ya kan? Bahwa niat itu ibadah satu-satunya berarti pada niatnya, jangan-jangan salah. Itu kan dari Imam Humaidi. Imam Humaidi kan manusia, bisa salah. Kan? Gimana caranya kita mengenal Nabi kalau kita melakukan ulama kita sendiri? Kalau kita yakin bahwa Imam Humaidi itu meriwayatkan hadis dengan benar, mengenai innamal a'malu binniyat aja tadi hadis itu aja, ya kita juga harus yakin perkataan imam-imam ini yang lainnya selain daripada ini. Karena banyak hadis yang beliau hafal, banyak hadis yang beliau tahu. Kita harus yakin bahwa beliau adalah ulama yang tadi itu ulama yang thiqah, yang ulama yang hafal hadis banyak dan ada ulama yang soleh dan tidak lupa hafal, sebagian tidak pernah berbuat maksiat dan seterusnya. Sehingga apapun perkataan ulama tersebut kita yakin itu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Misalnya ada yang berkata lagi di dalam sebuah kitab, siapa namanya tadi di sini misalnya. Yahya bin Said Al-Ansori misalnya. Ada kitab ya. Dikarang oleh Yahya bin Said Al-Ansori. Ini kan kita para ulama. Bisa jadi salah ini. Nah, gitu. Kalau kita melakukan Al-Humaidi, kita melakukan Yahya, kita melakukan yang lainnya, Al-Qamah dan sebagainya, ya kita juga harusnya ragu dong. Ini benar kan dari Nabi, innamal a'malu binniyat. Kenapa kita yakin ini innamal a'malu binniyat dari Nabi, tapi tidak yakin kita dengan perkataan lain daripada ulama-ulama tersebut yang juga meriwayatkan hadis ini? Kalau kita yakin ulama ini betul, dia tidak lupa, dia tidak salah, dan ulama ini adalah ulama yang soleh, ya kan? Dan dia mengatakan sami itu atau haddatsana, mendengar dari gurunya, innamal a'malu binniyat. Kita yakin ini hadis Nabi, ya kita juga harus yakin dengan perkataan dia yang lainnya. Ulama yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi adalah ulama bukan sembarangan. Ya sudah diteliti oleh Imam Bukhari sedemikian rupa sehingga Imam Bukhari yakin ulama ini adalah ulama yang baik, ulama yang hafalannya banyak, ulama yang tidak pernah lupa, ulama yang terpercaya dan seterusnya. Itu sebabnya Imam Bukhari mencantumkan di dalam buku hadis sahihnya karena beliau sudah meneliti selama 40 tahun semua rekam jejak para ulama yang meriwayatkan hadisnya. Diteliti semua. Yakin, ini benar ulama ini, nggak mungkin bohong. Yakin ulama ini berada di dalam satu zaman sehingga bertemu. Kalau tidak berada di dalam satu zaman, Imam Bukhari meragukan ini pernah ketemu nggak? Jangan-jangan nggak ketemu. Itu hadisnya didoifkan sama beliau, tidak dimasukkan di dalam sahihnya. Misalnya tadi nih, ada di sini Yahya bin Said Al-Ansori berkata, dia mendapatkan
mendapatkan beritanya dari Muhammad bin Ibrahim. Diteliti Imam Bukhari, apakah Yahya bin Sa'id al-Ansari sejaman nggak dengan Muhammad bin Ibrahim? Tahun lahirnya dilihat. Oh ternyata Yahya itu tahun lahirnya tahun berapa, misalnya 80 Hijriah. Tapi Muhammad bin Ibrahim lahir ternyata tahun 5 Hijriah misalnya, terlalu jauh, nggak mungkin sejaman itu. Nggak mungkin mereka bertemu. Jadi riwayat bahwa menyatakan Yahya Sa'id bin Ibrahim itu mendapat kabar dari Muhammad bin Ibrahim bisa jadi keliru. Nggak dimasukkan tuh ke dalam Sahih Bukhari. Karena dianggap nggak sejaman. Kalau sejaman, perlu dia dimasukkan. Karena dianggap bertemu. Oh betul, ini udah berguru ke sini. Nah tahun lahirnya dilihat. Oh tahun lahirnya mendekati ini. Oh betul, berarti kira-kira pada saat umur sekian dia ngajar, ini berguru pada saat umur sekian kepada si ini. Karena dia sejaman. Artinya ini hadisnya nyambung. Kalau tidak sejaman, dicoret dari Sahih Bukhari. Itu sebabnya bahkan hadis Bukhari pun yang sahih, hadis Muslim pun yang sahih, banyak didoifkan oleh para ulama yang tidak sependapat dengan Bukhari dan tidak sependapat dengan Muslim. Karena pada dasarnya mensahihkan atau mendoifkan sebuah hadis adalah merupakan sebuah ijtihad juga. Menurut Imam Bukhari ini sahih, tapi ada ulama-ulama, bahkan ulama zaman sekarang, ya kan, mendoifkan beberapa hadis Bukhari. Ada mendoifkan beberapa hadis Muslim. Mungkin kalau bapak-bapak kerja media beli buku apa ya, ada hadisnya misalnya kan, ada tulisan itu disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Albani kan gitu. Siapa itu Syekh Albani? Ya, ulama zaman sekarang. Dan yang sudah meneliti kembali hadis-hadis tersebut. Beliau meneliti lagi tuh, oh bener nggak sih ulama ini lahir tahun sekian, bener nggak ini ketemu, bener nggak ulama ini thiqah, bener nggak ulama ini adalah ulama yang adil, tidak pernah berbohong, hafalnya kuat dan sebagainya. Ya, sehingga ada beberapa hadis Bukhari yang didoifkan oleh beliau ini. Saya nggak tahu juga kenapa beliau berani sekali juga mendoifkan hadis Bukhari, hadis Muslim. Banyak orang yang sebenarnya kaget dari kalangan Islam itu shock berat. Kok ada ulama zaman sekarang, ulama zaman now yang berani mengkritisi hadis-hadis Bukhari, sehingga ada beberapa hadisnya yang menurut dia adalah ini dhaif, walaupun itu Bukhari. Ini dhaif, walaupun itu Muslim. Imam Muslim yang meriwayatkan. Itulah artinya sahih dan dhaif dan sebagainya itu adalah pendapat, balik lagi. Karena pendapat bisa jadi salah, namanya juga manusia, ulama. Bisa jadi sebuah hadis yang kita percaya seperti tadi innamal a'malu binniyat, bisa jadi itu bukan hadis. Kita hanya percaya aja pada Imam Bukhari, kita percaya aja ulama bahwa itu hadis, kalau kita percaya, bisa jadi bukan. Sehingga ya, balik lagi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita ikut Nabi, kita ikut ulama. Yang ulamanya ikut Nabi. Yang ulama, guru-gurunya semua ikut Nabi, otomatis kita akan ikut Nabi. Dan juga tidak bisa juga kita mengklaim, ada lagi yang lebih parah, saya tidak mau bermazhab, mazhab saya adalah mazhab Rasulullah. Memang perkataannya enak didengar, mazhab Rasulullah, bagaimana dia bermazhab Rasulullah? Dia aja bertemu dengan Rasulullah, tidak. Saya nggak mau ngapain itu mazhab Syafi'i, bisa jadi Syafi'i itu salah, karena Syafi'i itu manusia biasa, dia tidak tidak apa istilahnya, terpilih dari dosa gitu kan, dia tidak maksum, dia tidak maksum. Ya, saya ikut Nabi, saya menghadapnya menghadap Rasulullah. Ada yang begitu dikatakan. Padahal apa yang dikatakan dia ikut Bukhari juga, dia ikut Humaidi juga sebenarnya, dia ikut Syafi'i juga. Tidak bisa lepas dari empat imam mazhab ini. Semua jalur pelibatan hadis itu pasti tidak lepas dari empat imam mazhab, tapi di dalam jalur riwayat kalau kita teliti ya, kayak tadi Imam Humaidi. Imam Humaidi itu ternyata muridnya Imam Syafi'i. Tidak bisa lepas. Hadis manapun yang berkaitan dengan hukum pasti tidak lepas dari empat imam ini. Coba aja cek semua detail sanadnya. Cek masing-masing ulama yang melibatkan. Imam Humaidi itu siapa? Imam Sufyan bin Uyainah itu siapa? Itu gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah. Ya kan? Sementara Humaidi itu muridnya Imam Syafi'i. Ya, nggak bisa lepas dari situ.
Imam Syafi'i itu siapa? Ya muridnya Imam Maliki, yang nggak bisa lepas juga kan. Apapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan hukum khususnya pasti akan melewati salah satu dari 4 imam ini. Nah, mungkin enggak. Jadi kalau nggak mau pakai ilmu 4 imam ini, nggak usah pakai hadis Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan hukum. Bagaimana caranya? Nah, dari mana? Ngarang. Kecuali dia bertemu Nabi secara langsung gitu ya. Boleh nggak lewat Bukhari, nggak lewat Muslim, nggak lewat Syafi'i, nggak boleh. Ya, orang ini yang sama tuh berkata saya tidak mau bermadhab karena madhab saya Rasulullah, tapi di satu sisi dia pakai hadis Bukhari, pakai hadis Muslim. Yang mana dalam jalur periwayatannya kalau diteliti, ujung-ujungnya ke situ juga. Ya kan? Oke ya, udah jam 6 kurang 10. Silakan kalau ada yang bertanya. Tanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau izin Pak ya. Ya. Saya orangnya kalau saya tidak terima, saya katakan tidak terima. Iya, silakan Pak. Saya selalu katakan Pak Anto materinya bagus, makin dalam. Saya betul. Iya. Tapi kalau materi yang ini terus terang saya agak sedikit keberatan. Iya. Karena tadi udah di temanya, aku ikut ulama apa ikut nabi, itu benar juga kurang Pak. Iya. Tapi setelah dijabatan silakan. Tapi temanya tadi saya pikir saya rancu. Kenapa? Kesannya antara nabi dan ulama. Kesan kalau saya melihat terputus. Iya. Kita ikut nabi. Sekarang contoh, sekarang tadi kata ulama terakhir itu tahun kapan era kapan? Itu kita tidak benar-benar pada saat itu. Iya. Ada 4 ulama yang terakhir aja kita tidak pernah. Iya. Karena nabi juga kita tidak pernah tahu. Iya. Sekarang kalau saya menyatakan itu tidak benar, saya kata komplain. Mestinya kami ini jemaah diberi satu arahan yang bisa satu gambaran jadi kita punya panutan. Kira-kira ulama di negara kita ini siapa sih jadi panutan? Contoh soal wudu. Tadi kata Ustaz, wudu yang benar harus baca niat sebelum wudu. Ustaz ini tidak pada saat membasuh muka sini kita baca niat. Itu aja sudah tidak komplain. Padahal dalamnya ada. Dasar aja kenapa tidak protes pada saat itu. Nah sekarang kami ini ikut yang mana? Soal sholat subuh, pakai kunut, ada yang baik kunut, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau ini mulai dipersoalkan, ya terus terang, saya agak kecewa. Khusus tema ini banyak debati. Ya, oke. Nah, di situ ini saya lagi menjelaskan bahwa ulama yang mujtahid mutlak, tadi itu ada 4. Kita tinggal ikutin aja salah satunya. Nggak usah pusing-pusing dalilnya mana. Kita tinggal ikutin ulama. Kalau kita ikutin ulama salah satu dari yang 4 ini, yang tadi mujtahid mutlak, ya insya Allah kita akan ikutin Nabi secara otomatis. Gitu loh yang dimaksud. Jadi kita mau kunut mau tidak, ya serah. Karena kalau kunut kita ikut berarti Syafi'i, tidak kunut kita ikut berarti Hambali. Itu aja. Ya, Yang salah yang nggak sholat subuh. ya artinya kan ada ritual yang dilaksanakan ada juga tidak kan? Betul. Karena ritual itu adalah masalah khilafiyah. Sekarang contohnya ini diluruskan dulu lah soal wudu Pak. Iya, iya, iya. Saya tidak bingung Pak. Iya. Saya masih banyak belajar. Wudu yang benar pun niat pada saat basuh muka apa wudu yang niat pada saat sebelum kita mau bismillah pada doa. Ya. Wudu yang benar adalah wudu yang pakai niat. Apakah niatnya pada saat basuh muka atau niatnya sebelum basuh muka, silahkan. Yang wudu yang salah wudu yang tidak pakai niat. Karena niat muslim ini niatnya pada saat membasuh muka. Iya, yang penting niat. Pakai niat. Pakai niat. Apakah niatnya pada saat basuh muka? Itu masalah detail, masalah khilafiyah. Khilafiyah adalah masalah sepele, masalah kecil. Masalah utamanya adalah pakai niat apa enggak, itu masalah utamanya. Masalah sepelenya adalah kapan niatnya dibaca, itu masalah sepele. Silahkan, itulah perbedaan. Kenapa ulama mazhab itu ada 4? Ya kan yang kita percayai, orang Muslim percayai. Karena masing-masing ini berbeda. Ya satu kunut, satu enggak. Satu wudunya niatnya pada saat basuh muka, satu wudunya niatnya pada saat basuh tangan. Ya kan, satu kalau sholatnya Allahu Akbar dia sidaqah, yang satu enggak, lurus aja tangannya. Nah, kalau Imam Maliki lurus tangannya enggak sidaqah. Kalau Imam Syafi'i sini tapi di atas pusar. Kalau Imam Hambali begini tapi di bawah pusar. Beda-beda, tapi kita tinggal mengikuti aja masalah satu yang itu, insya Allah kita aman ikut kepada Nabi sebetulnya. Intinya seperti itu Pak. Jangan sampai ada mengklaim bahwa saya nggak mau ikuti ulama. Nah itu yang salah.
Saya mau ikut Nabi. Bagaimana cara ikut Nabi kalau kita nggak pakai ikut ulama? Kecuali kita punya kemampuan sebagai mujtahid mutlak tadi. Kita hafal seluruh ayat Al-Quran beserta tafsirnya, maknanya secara detail. Kita hafal 400.000 hadis beserta maknanya dan hubungannya antar hadis dan hubungan antar ayat. Silahkan. Kita nggak perlu ikut ulama. Kita sendiri adalah ulama. Beristihad. Ya karena gini Pak Ustaz. Quran itu bahasanya sudah baku Pak. Ya. Bahwa kita kalau pakai juz badui itu tidak bisa kita terjemahkan. Maka Quran Pak. Contohnya saya lupa ayatnya. Silakanlah orang yang sholat. Quran apa itu saya lupa. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan secara letter lah, bisa. Dua sholat silakan. Ya. Kan gitu contohnya kan. Betul. Jadi kalau Quran ini mau di cara bahasanya kita mau berdefinisikan secara kata bahasa yang benar, Quran sudah bahasa yang sudah baku, yang benar-benar yang pada saat itu turunkan, yang menerjemahkannya juga mungkin menurut penafsirannya, sehingga kita ya sekarang mengartikannya juga bisa berbeda. Tapi saya tetap berprinsip itulah bahasa yang paling benar. Soal penafsiran suka-suka. Artinya kalau tadi dijelaskan kenapa saya hanya tidak terima karena gini loh Pak, saya ini berontak. Nabi Isa dikatakan dua saya berontak. Jadi saya dedekan saya siap. Cara fisik saya siap. Cuma tadi Pak, Ustaz bilang memang yang lahir pada itu saya berontak Pak. Saya orangnya tidak bisa diem, tapi kalau saya salah mohon maaf. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Jadi begini Pak, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang terjadi di masyarakat kita Pak. Karena ada orang yang mengklaim, ya tadi itu, pada saat saya misalnya gini, saya mengatakan kita sholat tarawih itu, kalau saya ngikutin Umar ya 20 rakaat. Orang ini dengan lancang mengatakan kamu ikut ulama apa ikut Nabi? Kepada saya mengatakan itu. Ini saya lagi menjelaskan orang yang berkata kepada saya begitu Pak. Kamu ikut ulama apa ikut Nabi? Kalau ikut Nabi, sholat tarawih 11. Nabi nggak pernah 20. Itu ikut Nabi, kata dia. Jadi kalau kita sholat tarawih 20, kita nggak ikut Nabi, kita ikut Umar. Artinya orang ini, orang yang ngomong seperti itu, dia mengatakan secara tidak langsung Umar itu tidak ikut Nabi. Itu yang saya bantah. Tidak mungkin Umar tidak ikut Nabi. Kalau Umar tidak ikut Nabi, tidak ada nama yang Imam Bukhari. Dari mana Imam Bukhari tahu hadis-hadis Nabi kalau bukan dari Umar? Ya kan? Kalau konteksnya ada sesuatu sehingga pertanyaan itu timbul, saya terima. Kalau tadi saya nggak terima, Pak, ujung-ujung apa bedanya itu ulama itu Nabi tanpa dikasih gambaran apa dulu. Ya. Kalau saya di luar ada itu saya tonjok Pak. Saya hajar Pak. Nah itu juga saya menonjok orang itu karena dia mengatakan itu ke saya gitu loh. Kamu mau ikut ulama, ulama Nabi kan gitu. Saya juga mau nonjok orang itu, tapi tentu kita nggak boleh seperti itu. Ya kan? Gini Pak, contohnya seperti kita belajar ilmu dari Einstein, sama dengan MC kuadrat. Ya. Kita kan nggak belajar langsung dari Einstein, Ya. dari guru. Iya. Kalau guru belajar dari guru juga. Iya. Guru belajar guru gitu kan. Iya. Kita nggak bilang Einstein itu kita nggak belajar dari Einstein betul. Betul. Tapi kita belajar dari guru. Hanya dasarnya ilmunya semuanya dari si Einstein. Iya. Itu maksudnya Pak ya. Betul. Itu Pak. Seperti itu maksudnya. Bapak sedikit aja Bapak bisa jelas. Gitu. Jadi kenapa saya bawa topik kayak gini? Karena ada orang yang ngomong kayak gitu ke saya. Dia benar-benar bercanda Pak. Nah itu. Ya kan? Ada Pak Ustaz Rahmat. Kalau saya udah. Tapi kan tadi belum jelas, dari jelasin baru jelas kan Sekarang udah jelas. Nggak ngajin audio kan? Gitu. Ini orang kurang ajar sekali gitu. Ya kan? Kurang sekali menganggap bahwa Imam Syafi'i itu tidak pakai Quran dan hadis. Menganggap Imam Malik tidak pakai Quran dan hadis. Cuma ditentangkan antara para ulama dengan Rasulullah, ya ini nggak mungkin. Karena Rasul mengatakan innal ulama warathul anbiya, semua ulama itu pewaris para nabi. Dia mewariskan ilmu nabi itu ya kepada para ulama. Tapi tentu saja tidak semua ulama juga ada yang ulama su, misalnya kan ulama yang buruk. Seperti itu. Yang mana tadi kriterianya yang tadi itu yang saya jelaskan. Nah, ulama itulah yang sudah kriteria tadi yang harus kita ikuti, tidak boleh kita tinggalkan. Karena kita harus yakin ulama yang tersebut pasti akan mengikuti Nabi. Ujung-ujungnya rasanya ikut Nabi, nggak mungkin lepas dari Nabi. Seperti itu ya. Jadi,
Ya, silakan Pak Anto. Ini ya, sedikit saya mengalami sendiri Pak, yaitu yang di fenomena tadi. Mungkin nggak tahu dia belajar di mana. Terus dia berkata bahwasanya ada satu masalah, ditanya pertama dalilnya, yang kedua dia bilang kalau misalnya nggak sesuai, kamu ikuti Nabi apa ikuti siapa Umar misalnya gitu. Berarti kalau misalnya kamu nggak ikutin Nabi, nggak kembali ke Quran, nggak kembali ke Sunnah, dia bilang begitu. Nah orang awam begitu dengar begitu kan jiper Pak. Nah itu bahasanya. Gitu. Dan itu terjadi di lingkungan dekat saya sendiri gitu. Jadi dia bilang kamu kalau nggak begini maka kamu nggak ikutin Rasul, kamu nggak ikutin ini. Jadi dia menafikan ulama-ulama tadi. Tapi herannya ulama rujukan dia itu ngambil yang misalnya ngambil Imam Syafi'i diambil yang ini enggak. Artinya kan kalau misalnya kita ulama mereka bilang Imam Syafi'i nggak benar misalnya, ya jangan diambil semuanya gitu loh. Ya ini diambil yang ini. Nah mereka ngambil yang cocok-cocoknya aja. Gitu. Saya merasa kok begitu sih gitu. Makanya itu timbul di benak saya Gitu. Dan itu udah masif. Nah itu zaman now itu seperti itu. Jadi bukannya kita kembali lagi, jadi kita ini semua kembali ke Quran dan Sunnah. Ngomongnya begitu terus. Gitu. Ya Quran dan Sunnah menurut siapa? Iya kan? Ya menurut saya belajar dari guru saya, guru belajar dari guru itu seperti kata Pak Chandra tadi, gitu. Yang akhirnya nyampe kepada Rasulullah. Itu kan berarti kan yang 4 imam tadi begitu saya dengar penjelasannya ini, kalau udah ngikutin 4 imam ini berarti kan aman. Kira-kira gitu, aman lah kira-kira gitu. Iya. Soalnya yang dibahas oleh mereka ini yang sering udah kita lakonin Pak gitu loh. Ditanya ada dalilnya enggak? Dalilnya gitu terus Pak. Ya kita sebagai orang yang istilahnya masih cepat ya, ilmunya masih dikit gitu dihadapkan kepada itu, kadang ngeri-ngeri sedap juga. Ya itulah makanya. Karena gini Pak, saya sekali lagi Pak, saya belajar tuh di majelis takbir Sawangan. Iya. Jadi kalau saya mau libat ini diajarnya begitu Pak, saya mau libat itu harus tidak bisa libat langsung, harus begini, harus bisa balik. Pada saat dibalik Pak, hanya pakai celana kolor, saya dimandikan, saya mayat, itu pakai kelambu, saya berontak Pak. Terus kalau saya sholat, kalau saya bayangkan itu guru, kalau saya nggak bisa bayangkan itu guru saya yang ada di Medan itu, kalau saya tidak sah, saya berontak Pak. Saya ngamuk kaki ipar, bisa pondok-pondok kan, kaki ipar tuh, sampai pondok itu, saya kembali, saya terus aku Pak, 10 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Tapi naik sholat, belajar yang enggak. Di sini alhamdulillah saya udah mulai enak. Ini tadi Pak, saya penyakit level kamu Pak. Mohon maaf ya, saya salah. Iya, sama Pak Anies. Saya bisa merasakan perasaannya Pak Anies, kayaknya saya merasakan langsung kayak gitu. Iya. Jadi mungkin judulnya bukan mengikuti Nabi atau mengikuti ulama, tapi saya pernah ditanya ada orang mengikuti Nabi atau Nabi Rasul, Nabi atau ulama gitu. Kalau nggak gitu nggak ada Pak, kayak Pak Anies ini emosi dia, gitu loh. Jadi memang fenomena Pak. Memang biar seru. Banyak banget Pak. Sama dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Menurut siapa? Menurut dia sebetulnya. Dia tuh pengen mengklaim bahwa dialah yang paling sunnah, dialah yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang lain nggak sesuai. Nah itu balik. Saya ikut Al-Quran dan Sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut siapa? Menurut dia. Bukan menurut para ulama yang tadi syarat-syaratnya ini. Kalau betul-betul menurut kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kita ikutin ulama yang tadi syarat-syaratnya ini. Itulah pemahaman yang paling betul tentang Al-Quran. Jangan sampai tadi seperti Pak Anies bilang, ya kan? Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Nah, itu orangnya nggak paham ayat. Kalau ulama ini nggak mungkin dia memahami bahwa celaka orang sholat.
Karena ayat itu bersambung seperti itu. Kalau kita memahami sendiri ayat Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita buka-buka sendiri Al-Quran dan terjemahannya kita baca, kita buka-buka sendiri hadis, terjemahannya kita baca, nah itulah yang tadi akibatnya. Ya kan? Fawilul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Sholat kok celaka. Oh, Al-Qurannya begini kok ayatnya. Nah, gitu. Gimana? Makanya pemahaman ayat Al-Quran, pemahaman As-Sunnah harus berdasarkan pemahaman, balik lagi pemahaman para ulama. Ulama-ulama yang tadi syarat-syaratnya. Sama supaya apa? Supaya kita tidak salah memahami. Kan gitu. Nah, sampai kita salah memahami. Kalau kita salah memahami, cilaka 12. Ya kan? Wah, ayatnya ini kok ngomong sholat itu apa namanya celaka orang sholat, nggak usah sholat saya. Mau tak ayatnya begini jelas ayatnya. Kamu mau menantang Al-Quran, nah, gitu. Kalau kamu melaksanakan sholat berarti kamu menantang Al-Quran. Kamu tidak sesuai dengan Al-Quran. Kan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan celaka orang sholat, berarti kamu usah sholat. Selesai. Celaka 12 itu. Ya, celaka 13. Artinya kita memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman para ulama, balik lagi. Yang tadi ini syarat-syaratnya. Supaya kita tidak salah dalam memahami. Kalau kita salah memahami, kita akan ikut tersesat. Kalau kita tersesat, siapa yang bisa menolong? Nggak ada akhirat nanti. Kalau dia nanti, kamu kok kenapa kunut? Saya ikut Imam Syafi'i, ya Allah. Panggil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kamu kunut? Dari mana? Kan gitu, kita aman. Kalau misalnya tadi, kamu kenapa ini? Saya ikut imam. Selesai. Ya kan? Nah, saya ikut guru saya. Kenapa kamu bacanya Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin? Kenapa kamu bacanya panjang? Oh, kata guru saya begitu. Siapa gurumu? Oh, ini. Panggil dia. Kenapa kamu begini? Kan ada tuh orang bacanya Maliki, ya maknya panjang. Tapi ada juga yang pendek. Maliki Yaumiddin. Oh. Ada juga yang pendek bacanya. Ya, dari mana asalnya? Saya ikut guru aja pokoknya. Guru saya begitu bacanya, saya ikut guru. Siapa gurumu? Akhirnya nanti begitu Pak dipanggil gurunya. Kamu dari mana? Lu tuh dari guru saya lagi. Gurumu dari mana? Dari guru saya. Ujungnya kalau ujungnya itu adalah Rasulullah, aman. Tapi kalau ujungnya bukan Rasulullah, saya dari mana ya? Dia yang kena itu nanti. Makanya hati-hati berfatwa. Penting nggak belajar sama guru begitu. Belajar sama guru, tapi gurunya benar, jangan sesuai. Kalau gurunya dipanggil nih, gitu siap-siap yang suka duduk di sini nanti mempertanggungjawabkan semua perkataannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kalau kita salah ngomong, salah ucap, kata siapa? Ustaz Rahmat. Mana Ustaz Rahmat panggil? Lu kata siapa? Gitu. Ngawur kamu. Lari. Pok. Hati-hati loh. Tanggung jawabkan semuanya. Ya silakan. Kalau menurut saya tadi kan antara nabi dan ulama. Ya. Itu kan nabi ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ulama itu merupakan kepanjangan indah daripada yang itu ya, karena dia langsung dengan para sahabat-sahabat dulu. Ya. Jadi para ulama itu merupakan kepanjangan lidah daripada Nabi mendapatkan Islam. Itu kepanjangan. Itu enggak betul. Cuma kecuali ulama-ulama yang cuk tadi. Ya. Yang su apa? Su. Saya pikir kalimat itu Su itu ulama yang bukan ulama su. Karena kalau ulama yang seperti itu maksudnya yang membawa risalah Nabi, tetapi dia membelokkan dua paling berat neraka itu. Nah itu dia. Kasus yang kedua berkaitan dari sholat. Dari 4 masalah ini berbeda-beda. Ada yang subuh-subuh, ada yang terangkan, ada yang lain, ada yang boleh makannya lihat kemana sekalinya. Apakah di 4 sahabat itu tidak mendapat informasi daripada sahabat-sahabat Rasulullah berkaitan bagaimana Rasulullah itu sholat? Dapat informasi tidak? Sehingga kenapa sampai tidak ada kesamaan? Tidak ada kesamaan di dalam melaksanakan sholat seperti itu. Terus yang ketiga, tiga nih Pak, kan hanya 2 tadi ya, kita dengan emosi 1 mungkin. Kalau saya 3, jawabannya. Sebetulnya kalau untuk
masalah sifat, kelakuan dan perbuatan Nabi, selain sahabat ada lagi yang paling tahu istri-istrinya Nabi itu sendiri. Kenapa itu dia tidak di kebanyakan kita dari sahabat. Tapi kenapa istrinya Nabi sendiri itu tidak Jadiin referensi. Oke. Itu aja Pak. Baik Pak. Saya jawab yang terakhir dulu tadi. Menarik. Itu tentu saja istri Nabi terutama Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau juga ada kategorinya sahabat sekaligus istri. Karena sahabat itu definisinya kan orang yang beriman dan bertemu Nabi. Orang yang beriman pada Nabi dan bertemu Nabi secara langsung, itulah sahabat. Sahabat itu ada yang jadi istrinya, ada yang jadi menantunya, nah, kayak Ali bin Abi Thalib itu menantunya. Ada yang jadi mertuanya, kayak Abu Bakar bin Siddiq itu mertuanya. Ada yang jadi besannya, kayak Umar bin Khattab dan sebagainya. Utsman bin Affan itu sebenarnya ada hubungan famili keluarga, karena pernikahan dan sebagainya. Tapi mereka sebenarnya sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi yang meriwayatkan banyak hadis. Dan beliau meriwayatkan hadis yang terbanyak yang hubungannya dengan pribadi. Bayangkan bagaimana cara Nabi mandi junub. Gimana caranya? Masa sahabat ngintip Nabi lagi mandi? Nggak mungkin gitu lah. Ya kan? Yang tahu bagaimana cara Nabi mandi junub dari Aisyah. Hadis Aisyah. Sahabat nanya kepada Aisyah, Nabi mandi junub gimana? Oh caranya gini. Oh gitu ya. Langsung sebarkan ke sahabat yang lain, ngikutin itu cara mandi junub tuh begini gitu. Kayak tahu Aisyah. Aisyah yang melihat Nabi, mandi junubnya begitu. Gitu loh. Selanjutnya mandi. Contohnya. Tapi jarang diungkapkan dia bahwa oh ini dari Aisyah. Ya, karena memang orang tadi balik lagi tadi, karena orang hanya olah Rasulullah, berkata Rasulullah gitu doang. Tidak ada sanadnya yang detail. Kalau ada sanad detail, oh ini dari Aisyah, oh ini dari Umar, oh ini dari Utsman, oh ini dari Ali, ada ini dari Abu Hurairah misalnya. Ada kalau dijabarkan secara detail. Tapi orang kan kebanyakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah begini ya. Dari mana Rasulullah? Itu jalurnya nggak dijelaskan. Makanya ini nama istrinya bagaimana mandinya juga bareng. Mandinya bareng, tidur bareng. Mandi bareng. Tahu. Jadi kalau mau sunnah Rasul, mandinya bareng. Coba ada yang pernah mandi bareng nggak? Sering tuh, saya juga sering. Tadi apa sampai lupa apa lagi ya? Yang tidak ada keseragaman sholat di antara. Oh ya keseragaman, oke. Nah itulah masalahnya adalah bayangkan Rasulullah hidup dari dekat sebagai nabi dan sampai dengan meninggal beliau itu selama kurang lebih 23 tahun. Ya kan? Dalam 23 tahun itu beliau beraktivitas taruhlah 20 jam sehari. Aktivitas kan dari pagi sampai dengan waktu tidur beliau 20 jam sehari. Ya kan? Dari 20 jam itu bayangkan berapa banyak perkataan yang beliau keluarkan. Berapa banyak ucapan atau perbuatan yang beliau lakukan yang dicontoh dan dilihat. Karena setiap gerak-gerik Nabi itu pasti dicontoh dan dilihat. Oh Nabi kok begini, ikut gitu. Ada sunnah. Oh Nabi begini, ikut semua. Perkataannya diteliti, gerakannya dilihat. Kira-kira Nabi marah nggak kalau begini? Oh enggak, berarti boleh. Kalau Nabi aja nggak marah kok. Nah gitu kan. Betul begitu. Dia melakukan sesuatu, sambil lirik. Nggak marah, boleh berarti. Ah gitu loh. Itu termasuk sunnah juga. Gitu loh. Jadi bayangkan, ada jutaan Pak. Jutaan perkataan Nabi, jutaan perbuatan Nabi, jutaan pula restu Nabi yang tadi Nabi nggak marah itu restu namanya. Dari jutaan itu, tentu para sahabat, namanya orang sahabat kan tidak semua ulama juga. Ya kan ada yang hafalannya kurang, gitu loh. Ada yang kadang-kadang berbuat maksiat juga, dosa juga. Sahabat juga begitu. Hanya sahabat yang utama aja yang levelnya ulama kayak Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, ya kan dan seterusnya. Nah, itu sahabat utama yang memang selevel ulama, levelnya ulama. Tapi ada sahabat yang level awam juga banyak. Nah, mungkin dari sahabat ini, saya dulu begini kok. Semuanya itu ada hadisnya, detail. Jadi kalau Bapak nanti saya bawa bukunya ada. Namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Itu kan bagaimana Bidayatul Mujtahid itu adalah 4 imam madhab dan penjelasannya lengkap. Kenapa imam ini kok begini? Kenapa imam ada penjelasan lengkap? Namanya kita Bidayatul Mujtahid ada dua. Rasulullah pernah melakukan
pernah melakukan itu, gitu loh. Dilihat sama ini. Iya. Ini dilihat sama ini. Nah, gitu loh. Nah, contohnya misalnya ada suami istri yang bertengkar, berantem di rumah. Hanya gara-gara si suami itu bilang, "Mama, kamu sholatnya nggak sesuai sunnah." Oh, gitu. Nabi itu kalau mau sujud itu turunnya dengkul dulu, bukan tangan dulu. Ini hadisnya Tirmidzi. Ini kalau turun dengkul dulu, bukan tangan dulu. Mama turunnya tangan dulu baru dengkul. Itu nggak sesuai sunnah. Sunnahnya adalah ini. Oh, berantem berdua. Wah, enggak, guru saya begini. Wah, gitu loh. Guru saya mengajarkannya begini. Kalau ini kan hadisnya begini kok. Gimana? Ikut ulama atau ikut Nabi? Ya, balik lagi kan. Ada yang soal sujud sama. Ya. Padahal apa? Ternyata di hadis Tirmidzi yang dikemukakan oleh si suaminya itu, 2 hadis berikutnya itu ada yang pakai dengkul dulu. Ya kan? Jadi ada yang pakai Nabi pakai tangan dulu. Pada saat apa? Pada saat Nabi masih muda, pakai tangan dulu. Tapi setelah Nabi sepuh, pada saat Nabi masih muda, dengkul dulu. Kan dengkulnya masih enak, masih kuat. Tapi begitu Nabi udah sepuh, dengkulnya udah agak repot gitu, sehingga pakai tangan dulu. Itu ada dua-duanya, ada hadisnya. Yang mana yang mau diamalkan? Ya silahkan, tinggal dipilih. Jadi semuanya ada riwayatnya Pak. Termasuk kunut misalnya tadi. Ya kan? Kunut semua ada riwayatnya. Ayat awalnya Nabi itu mengutus, diminta oleh sebuah wilayah, ya kan, untuk mengutus seorang ulama ke sana, seorang ustadz untuk mengajar di wilayah tersebut. Nabi utus salah satu sahabatnya, kamu ke sana ya, kamu ngajar di sana, jadi ustadz di sana, ajar. Apa yang terjadi? Begitu dikirim ke sana, dibunuh orang ini, ustadz ini, sama penduduk desa tersebut. Bayangkan, kurang ajar sekali. Dia membohongi Nabi. Minta dikirim ustadz, dikirim, dibunuh orangnya. Marah Nabi. Kemarahan Nabi dilampiaskan di dalam doa kunut subuh. Kunut. Ya Allah, laknatnya dia. Ya Allah, hancurkanlah itu. Ya Allah, pecah belah. Wah, segala macam doanya begitu. Karena marah Nabi. Nah, Allah tegur. Kamu kalau doa nggak boleh begitu. Ya kan? Doa kunutnya jangan begitu. Doa kunutnya adalah diajarkan oleh malaikat Jibril. Allahumma dina fiman hadait. Berikanlah petunjuk kepada kami. Seperti itu. Yang sejuk doanya. Nah, bahwa kalimat Rasulullah meninggalkan doa kunut itu dipahami oleh sebagian orang. Oh, Rasulullah udah nggak kunut lagi nih. Berarti kunut udah nggak perlu dilaksanakan. Bagi mereka yang tidak mau melaksanakan kunut. Hadisnya ini. Sama hadisnya nih. Tapi pemahaman ulama yang lain seperti Syafi'i mengatakan bukan kunutnya yang ditinggalkan, tapi bacaan kunutlah yang tadinya menghujat, yang tadinya mendoakan kejelekan diganti dengan doa kunut yang mendoakan kebaikan. Karena sejarahnya itu awal doa kunut itu menghujat gitu kan, mendoakan kejelekan, hancurkanlah, musnahkanlah, ya Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Karena dia sudah membunuh sahabatnya yang dikirim sebagai ustaz ke sana, marah Nabi. Ya kan? Itu hadisnya cuma satu, tapi pemahamannya beda. Ulama yang lain memahami, oh Nabi sudah tidak kunut lagi. Karena kalimatnya memang meninggalkan. Ya kan? Tapi bagi ulama Syafi'i mengatakan bukan tidak kunut lagi ini. Nabi meninggalkan bacaan kunutnya yang tadinya menghujat, yang tadinya melaknat, menjadi bacaan yang lembut, mendoakan dengan baik supaya dapat hidayah dan sebagainya. Itu perbedaannya. Hadisnya satu, tapi beda makna, berbeda pemahaman. Kita mengikut yang mana? Silahkan ikut yang manapun boleh. Ya kan? Mau makan rendang boleh, mau makan ayam pop boleh. Ya kan? Yang penting ada hadisnya, ada dalilnya gitu. Jangan sampai nggak ada dalilnya nih gitu loh. Gitu. Oke Pak ya? Baik, mungkin mudah-mudahan nggak pada pulang dulu karena jam 7 nanti ada kajian lagi. Jadi kita makan dulu. Oh iya. Ada istimewa Pak Bambang ya. Selamat ulang tahun. Baik, mungkin mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dari saya, mungkin dalam penjelasan dan sebagainya. Kita tutup di kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.